Siaga Perang Dunia Ketiga di tahun 2025, ketegangan geopolitik, ramalan ahli, dan potensi konflik global. Potensi konflik global kembali menjadi perhatian utama dunia. Para ahli dan pengamat politik internasional memperingatkan bahwa tahun 2025 dapat menjadi titik kritis dalam sejarah. Dengan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga PD3, faktor-faktor seperti ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin, ketegangan antara Rusia dan NATO, serta kebijakan geopolitik Amerika Serikat menjadi pendorong utama ketidakstabilan global ini. Menurut Profesor Anthony Glaze dari Universitas Buckingham, ambisi Putin untuk memperluas pengaruh Rusia menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia. Glaze menyoroti bahwa Putin memiliki rencana strategis jangka panjang untuk melemahkan negara-negara NATO pasca 1997 September di Polandia, Finlandia, dan negara-negara Baltik. Jika kita tidak bertindak tegas, Putin akan terus melemahkan Ukraina dan akhirnya memperluas jangkauannya ke seluruh Eropa, ujar Glaze dalam wawancaranya dengan Economic Times. Sementara itu, Profesor John Strawson dari University of East London menambahkan bahwa penurunan kerjasama internasional dan meningkatnya persaingan kekuatan besar menjadi tantangan terbesar sejak Perang Dunia II. Tahun 2025 mungkin menandai dimulainya era baru konflik global, kata Strawson. Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan pada tahun 2025 menambah lapisan baru pada situasi geopolitik yang sudah rumit. Trump berjanji untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan kesepakatan damai yang mencakup pembekuan garis depan, zona penyangga, dan penundaan keanggotaan Ukraina di NATO selama 20 tahun. Namun, para ahli skeptis, Profesor Glaze menilai bahwa usulan Trump dapat memberikan sinyal kelemahan kepada Rusia dan memperkuat ambisi Putin untuk mengambil langkah lebih agresif. Ketegangan antara Rusia dan NATO terus meningkat, terutama setelah NATO memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Rusia telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara NATO, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir. Menurut Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, perdamaian hanya dapat dicapai melalui perjanjian yang mengatasi akar penyebab konflik, termasuk status wilayah yang kini berada di bawah kendali Rusia. Sementara itu, tindakan provokatif Rusia seperti pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara ADIZ Alaska oleh pesawat-pesawat militer, mereka menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya terbatas pada Eropa, tetapi juga mencakup wilayah lain, termasuk Amerika Utara. Tuntutan pengembalian Alaska oleh sekutu Putin Vladimir Solovyev menambah panas ketegangan. Alaska yang dijual oleh Rusia ke AS pada tahun 1867, kini menjadi sorotan dalam retorika geopolitik Rusia. Semua wilayah yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia harus dikembalikan, termasuk Alaska.